Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 70. Mulai kuliah. Randi merhentikan motor yang dikendarainya di parkiran kampus. Senyum tipis mengembang di bibirnya ketika memandang ke areal kampus tersebut. Ibu pernah cerita kalau ibu dulu kerja di kantin kampus. Randi berkata di dalam hatinya ketika mengingat cerita tentang ibunya. Sekarang aku akan kuliah di sini, tapi pemilik kantin pasti udah bukan orang yang dulu lagi dan enggak kenal sama ibu. Jadi enggak perlu ditanya, ucapnya yang tersenyum. Ini pertama kalinya Randi masuk kuliah. Ada rasa bangga dan bahagia ketika ia bisa masuk ke universitas terbaik di Indonesia. Semua orang pasti tahu bagaimana sulitnya untuk bisa lulus di universitas ini, dan dirinya merupakan salah seorang mahasiswa yang beruntung bisa menimba ilmu dan mengejar gelar sarjana di sini. Begitu sangat sulit untuk bisa masuk ke universitas ini, namun dirinya bisa dengan sangat mudah masuk ke universitas ini. Saat ini kondisi kampus tidak ramai, karena hanya mahasiswa yang mengikuti kuliah matrikulasi yang ada di kampus. Sedangkan siswa kelas atas masih libur semester. Randi mencari ruang kelasnya. Dari sekolahnya ada beberapa siswa yang lulus, namun mereka tidak satu fakultas, sehingga Randi harus mencari ruang kelasnya sendiri. Ia melihat kelas yang akan menjadi ruang kuliahnya. Di dalam kelas ini sudah ramai oleh mahasiswa baru. Randi yang belum mengenali teman-teman di kelasnya hanya diam dan memilih untuk duduk di salah satu kursi kosong yang ada di dalam ruangan. "Hai bro," sapa seorang pria yang duduk di sampingnya. "Hai juga," jawab Randi. "Nama aku Rio, siapa nama kamu?" tanya Rio. "Randi," jawabnya dengan tersenyum. "Asli sini ya?" tanya Rio. Rio memperhatikan penampilan Randi yang terlihat keren, tidak seperti yang lainnya, yang pada umumnya penampilan mereka kelihatan belum menarik, seperti dirinya sendiri. "Iya," jawab Randi. Randi menceritakan tentang asal sekolahnya, begitu juga dengan Rio yang ternyata anak dari daerah yang berbeda dengannya. Randi merasa begitu sangat senang karena akhirnya dirinya memiliki teman pertamanya. Mereka menghentikan obrolannya ketika dosen yang masuk ke dalam kelasnya. "Apa mau langsung pulang?" tanya Rio ketika mereka sudah selesai mengikuti perkuliahan. "Iya," jawab Randi. Randi lebih memilih untuk bisa secepatnya pulang ke rumahnya begitu selesai kuliah dan membantu ibunya di rumah makan daripada harus bermain bersama dengan teman-teman barunya. "Ya sudah deh kalau begitu." Rio memasukkan buku-buku ke dalam tasnya. "Kamu di sini ngekos?" tanya Randi setelah menyimpan perlengkapan kuliahnya ke dalam tas. "Yoi," jawab Rio. "Ngekos di mana?" tanya Randi. "Nggak jauh dari kampus," jawab Rio. "Kalau mau langsung pulang, ayo sama aku." "Apa kamu bawa motor?" tanya Randi. "Enggak, aku ke kampus jalan kaki." Rio tersenyum. "Ya sudah, aku anterin pulang, mau nggak?" tanya Randi yang tersenyum. "Makasih bro." Rio tersenyum dan menyandang tas di punggungnya. Berjalan bersama dengan Randi membuat Rio begitu tidak nyaman. Setiap kali melintas di depan para cewek-cewek pasti akan memandang Randi dan tidak menghiraukan dirinya yang berjalan di samping Randi. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Rio akan melambaikan tangannya setiap kali ada cewek yang menyapa Randi. Randi hanya tersenyum ketika melihat sikap teman barunya itu. Meskipun dirinya baru mengenali Rio, namun Randi sudah begitu sangat dekat, cocok dengan teman barunya tersebut. "Terima kasih ya Ran, sudah nganterin aku pulang," ucap Rio ketika mereka berada di parkiran. "Iya, sekalian aku juga mau pulang," jawab Randi yang duduk di atas motornya dan memakai helmnya. Rio duduk di jok belakang Randi. Ia sangat senang dapat naik motor gratis seperti ini, sehingga tidak capek berjalan menuju ke kos-kosannya.
Randi mengendarai motor ke arah kos-kosan yang menjadi tempat tinggal Rio. Ia memberhentikan motornya ketika sudah berada di depan rumah kos Rio. "Di sini?" tanya Randi. "Iya bro, ayo turun dulu," ajak Rio. "Lain kali aja, aku mau langsung pulang," jawab Randi. "Oke bro," jawab Rio. Randi tersenyum saat mendengar gaya bahasa teman barunya yang terkesan gaul. "Besok kapan-kapan, aku bawa kamu ketemu sama ibu aku." Randi tersenyum saat mengatakan hal tersebut. Randi selalu memperkenalkan teman-temannya kepada ibunya. "Makasih bro, aku baru di sini, jadi memang belum tahu daerah sini. Jika kamu membawa aku ke rumah kamu dan berjumpa dengan ibu kamu, aku sangat senang." Rio tersenyum. Randi tersenyum dan mengangkat jempolnya. "Aku pulang dulu," ucapnya yang kemudian mengendarai motornya menuju ke rumahnya. Ternyata seperti ini jadi mahasiswa, lebih nyaman daripada jadi seorang siswa, Randi berkata di dalam hatinya ketika mengendarai motornya. Sebelum sampai ke rumahnya, Randi berhentikan motornya di depan supermarket. Uang yang dimilikinya tidak dibawanya untuk makan di kantin. Berhubung di kampus hanya sebentar, Randi masuk ke dalam supermarket membeli coklat untuk ibunya. Randi mengetahui bahwa ibunya begitu suka coklat sehingga dirinya sering membeli coklat untuk ibunya. "Assalamualaikum," ucap Randi ketika masuk ke dalam rumah makan yang menjadi tempat tinggal dirinya bersama dengan ibunya. "Waalaikumsalam, udah pulang?" Nina tersenyum ketika melihat putranya yang sudah sampai ke rumah. "Sudah bu, hari ini kuliah cuma 1 mata kuliah," jawab Randi. "Enak ya jadi mahasiswa," ucap Nina. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kami masih matrikulasi bu, jadi belum kuliah aktif," jelas Randi. "Oh iya?" jawab Nina yang tersenyum. "Aku bawa ini untuk ibu." Randi mengeluarkan coklat dari dalam saku celananya. Nina tertawa ketika melihat putranya yang membawakannya coklat. "Kok tahu kalau ibu lagi pengen makan coklat?" ucapnya mengambil coklat yang diberikan oleh putranya. "Ya tahu dong," ucap Randi yang tersenyum dan kemudian mencium punggung tangan ibunya. "Itu ada yang masuk mau makan. Ibu ambilkan makan orang dulu," ucap Nina ketika 2 orang masuk ke rumah makan. "Iya bu, aku mau letak tas dulu ke kamar," jawab Randi yang tersenyum dan mencium pipi ibunya sebelum meninggalkan ibunya tersebut. Nina tersenyum melihat sikap putranya. Dari dulu hingga saat ini, sikap putranya tidak pernah ada berubahnya, meskipun sekarang statusnya sudah menjadi mahasiswa. Air matanya menetes ketika mengingat dirinya yang memasukkan putrinya ke tempat peristirahatan terakhirnya. "Papa masih belum bisa menerima kenyataan ini, nak." Johan menangis ketika dirinya berada dalam kamar putrinya. "Maafkan papa, bila selama ini papa begitu sangat banyak aturan. Papa sayang Andini, tapi mengapa Andini pergi secepat ini?" dan memeluk boneka kesayangan putrinya. Cukup lama Johan berada dalam kamar putrinya. Ia keluar dari dalam kamar setelah puas meluapkan rasa kesedihannya. Walau bagaimanapun, ia harus bisa terlihat kuat di depan istri dan juga putri bungsunya. Johan masuk ke dalam kamarnya dan melihat istrinya yang menangis. Johan duduk di tepi tempat tidur dan mengusap air mata istrinya. "Bila seandainya aku tidak masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Andini bersama dengan Amera di luar, mungkin sekarang Andini masih ada, Mas," ucap Feni penuh sesal. Feni merasa begitu sangat bersalah telah meninggalkan putrinya di ruang keluarga. Johan memeluk Feni. Ia hanya menangis tanpa mengatakan apapun. "Andainya waktu bisa diulang lagi, aku gak akan tinggalin Andini," Feni berkata dengan isak tangisnya. Dirinya begitu merasa bersalah dan menganggap apa yang menimpa putrinya karena kesalahannya. Johan mengusap air mata istrinya. "Kita harus belajar mengikhlaskan Andini agar dia tenang di sana," ucapnya. "Aku gak mungkin bisa ikhlaskan Andini, Mas," ucap Feni. Dadanya terasa sesak ketika mendengar ucapan istrinya. Ia tidak mampu menutupi kesedihannya.
ia hanya bisa memeluk erat tubuh istrinya. Johan juga tidak tahu apakah dirinya bisa mengikhlaskan putrinya. Kepergian putrinya seperti ini terasa begitu sangat menyakitkan untuknya. "Sekarang makan dulu ya," ajak Johan. Fanny menggelengkan kepalanya. "Aku nggak selera mau makan, Mas," jawabnya. Jangankan untuk makan, untuk menelan air putih saja rasanya dirinya tidak mampu. Tadi pagi, Mas masih bercerita dengan dia. Dia tersenyum dengan sangat cantiknya. Dia memeluk Mas dan mencium tangan Mas. Dia mencium pipi Mas kiri dan kanan. Dia begitu sangat manja pagi tadi. Johan masih mengingat bagaimana sikap manja putrinya saat ia mengantarkan putrinya ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Fanny menangis hingga terisak saat mendengar cerita suaminya.